Allah yaj'al al-kalama lil kitabah wal kitabah lil qira'ah wal qira'atu lil ma'rifat wal ma'rifatu lil ibadah wal ibadatu lillahi ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan kita segala nikmatnya sehingga kita bisa berkumpul ke tempat yang penuh barokah ini, di masjid yang kita cintai ini, dengan selamat dan sentosa. Dan tak lupa pula kita junjungkan salawat bertangkai salam kepada Nabi besar kita, Nabi yang rela meneteskan air matanya, Nabi yang rela meneteskan keringatnya, Nabi yang rela meneteskan darahnya demi mengibarkan bendera yang berlafazkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Siapa lagi? Nabi kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man fattara sha'iman kana lahu mislu ajrihi wa ira annahu la yanqusu min ajri sha'imi syai'an." Barang siapa yang memberi makan kepada seorang yang berpuasa, maka dia akan memperoleh pahala seperti orang-orang yang berpuasa. Dan itu pun tidak akan dikurangi sepeser pun dari Allah Subhanahu wa taala pahala dari orang-orang yang berpuasa. Di samping kita memberikan makanan kepada orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan, kita juga akan mempererat tali silaturahim kita di dusun ini, di dusun Pelita Jaya ini terkhususnya. Bagaimana yang diucapkan oleh Rasulullah SAW di sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Al-mu'minu lil mu'min kal bunyani yashuddu ba'dahu ba'dan. Mukmin dengan mukmin yang lainnya itu bagaikan gedung yang saling menguatkan satu sama lain. Maka dia itu tidak akan pernah tergoyahkan. Dia itu selalu kokoh karena apa? Karena silaturahim ini. Di samping kita bersilaturahim, kita akan diberikan ganjaran yang besar dari Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Inna fil jannati ghurafan tura zuhuruha min butuniha wa butunuha min zuhuriha. Faqama arabi faqala liman hiya ya Rasulullah? Qala liman atau bal kalam at'ama ta'ama wa adama siyama wa shalla lillahi bil laili wan nasu niyam. Sesungguhnya di surga itu akan terdapat kamar-kamar. Kamar-kamar ini bukan tidak sama dengan kamar-kamar yang artis ya Bapak Ibu, yang ada AC-nya, yang ada segala macam perabotan rumah tangga yang mahal, bukan. Kamar-kamar ini apabila kita melihatnya dari luar, itu akan ternampak dari dalamnya. Dan apabila kita dari dalam, kita melihatnya dari dalam, maka yang luar juga akan terlihat. Dan ada satu orang dari Arab Baidah, dia itu berdiri dan dia bertanya kepada Rasulullah, sebenarnya itu kamar-kamar siapa yang punya? Ya Rasulullah, ini dia bilang, sesungguhnya yang punya itu atau bal kalam, yang pertama atau bal kalam, yaitu orang-orang yang berkata jujur dan yang berkata baik. Ingat Bapak Ibu, al kalam, lisan kita ini lebih tajam daripada pedang para pejuang. Di dalam Mahfuzat berkata, al kalamu yang fuzu malah tangfuzul itu. Kalam itu lidah kita, lisan ini itu akan bisa menembus apa yang tidak bisa ditembus oleh jarum. Saking tajamnya lisan kita ini.
Lisan memang tidak secara umum memang tidak berbentuk ataupun memang tidak bisa dirasakan, tapi sakitnya itu sangat sakit. Bukan sakitnya di badan, sakitnya di kepala, tapi sakitnya di dalam hati. Dalam hati ini udah beda lain ceritanya. Nah, di dalam itu pula di bulan Ramadan ini kita saling memberikan makanan kepada orang-orang yang berbuka puasa, itu sama saja kita telah mendapatkan pahala yang besar sama seperti orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan tersebut. Misalnya, kita memberikan makanan kepada 100 orang yang berpuasa di masjid ini. Dan misalnya pahalanya itu ada 100. Apabila kita memberikan makanan kepada orang-orang untuk berbuka, hitung-hitung saja 100 dikali 100 orang jadi berapa kita punya pahala. Dan di bulan Ramadan ini dia akan dilipat gandakan juga pahalanya kita di bulan suci ini. Itu yang kedua, itu atau amal. Yang ketiga yaitu ada masyam. Ada masyam itu orang-orang yang senantiasa berpuasa. Berpuasa ini bukan berpuasa di bulan Ramadan saja. Berpuasa Senin, Kamis, puasa Arafah, puasa Syuro, itu bisa juga semuanya. Orang-orang yang senantiasa berpuasa itu akan dibukakan pada saat di padang mahsyar nanti malaikat turun dan dia berkata kepada orang yang di padang mahsyar tersebut, siapa di antara kalian semua ini adalah orang-orang yang senantiasa berpuasa pada saat di dunia. Dan orang-orang itu tersebut semua berdiri. Semuanya berdiri dan dibukakanlah pintu Ar-Rayyan namanya. Ar-Rayyan inilah pintu yang terkhususkan oleh orang-orang yang senantiasa berpuasa. Itu mereka masuk semua di situ. Dan apabila mereka telah habis semua masanya, langsung dikunci lagi. Dan itulah orang-orang yang beruntung. Orang-orang yang senantiasa berpuasa, maka mereka akan memasuki pintu tersebut. Ketiga, yang keempat, sholat lillahi billaili wan nasu niyamun. Sholat tengah malam, sholat sepertiga malam. Ini sangat susah. Sholat sepertiga malam, orang yang melakukannya itu sangat beruntung sekali. Sholat sepertiga malam pada saat tengah malam itu, semua malaikat turun ke dunia dan Allah juga ikut turun ke dunia. Semuanya ikut turun ke dunia. Oleh yang langit semua turun ke dunia. Di situ Allah bilang, wahai hamba-hambaku, berdoalah kepadaku, insya Allah saya akan mengabulkan doa-doa kalian. Dan di situ kita balas dengan apa? Kita balas dengan tidur. Tetapi beruntungnya bagi orang-orang yang sholat di sana, orang yang sholat pada saat itu, berapa untungnya dia itu. Nah, di bulan Ramadan ini, Bapak Ibu sekalian, kita diwajibkan untuk senantiasa berpuasa di bulan Ramadan ini. Sama seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagi kalian untuk berpuasa sama seperti orang-orang sebelum kalian sehingga kalian bertakwa. Dan apabila ibu-ibu dan bapak-bapak tidak bisa berpuasa karena ada faktor-faktor tertentu atau perjalanan jauh yang tidak memungkinkan untuk ibu-ibu dan bapak-bapak tidak puasa, maka bisa diganti dengan hari-hari yang lain atau dengan cara fidyah. Mana dijelaskan di surat Al-Baqarah ayat 184. Dan apabila engkau tidak bisa menjalankan puasa di bulan Ramadan, maka gantilah puasa itu di hari-hari yang demikian, hari-hari yang lain. Baru apabila kalian tidak bisa menggantinya dengan puasa tersebut, maka diwajibkan kalian untuk membayar fidyah. Apa itu fidyah? Fidyah itu adalah memberikan takaran makanan yang secukupnya, yang bisa menghilangkan rasa dahaganya orang-orang miskin itu haus, atau menghilangkan rasa lapar kepada orang-orang yang kita berikan tadi fidyahnya. Sesungguhnya Allah itu sangat baik kepada kita. Allah itu selalu dekat sama kita, tetapi kita saja yang jauh, kita saja yang selalu lari darinya. Contohnya seperti apa? Kita tidak bisa melakukan sesuatu yang kita tidak bisa lakukan, maka Dia itu akan memberikan suatu solusi yang bisa kita lakukan. Seperti apa tadi? Seperti puasa. Puasa memang kita tidak bisa lakukan, tapi kita juga bisa menggantinya dengan puasa yang hari lainnya. Tapi kalau kita memang tidak bisa lagi
dengan cara fidyah. Nah, itulah kebaikan Allah terhadap kita. Sesungguhnya Allah itu memberikan ujian kepada kita dengan sebatas kita, sebatas kodrat-kodrat kita. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala memberikan cobaan kepada diri hambanya itu dengan yang tidak dia kuat atau dia tidak mampu untuk melewatinya. Pasti Allah memberikan kodrat yang pas, yang ujian yang pas. Tapi dengan beda dengan istidrat. Istidrat apa itu bapak-bapak atau ibu? Istidrat itu Allah memberikan nikmat yang sangat banyak kepada hambanya ini untuk mengujinya. Apabila saya mengasih hamba ini nikmat yang banyak, semakin banyak, apakah dia itu semakin mengingat kepada saya? Dan apabila kita dikasih nikmat terus menerus, dan pasti manusia kalau berada sudah di atas angin, pasti dia itu akan lupa daratan. Dia itu pasti akan lupa daratan. Dia lupa siapa yang memberikan nikmat ini sebanyak ini. Dan dia pasti menyombongkan diri. Dalam Quran surat Al-Luqman ayat 19, la tamshi fil ardi marahan. Wala tamshi fil ardi marahan. Innaka lan tahriqal arda wa lan tajal jibala tulan. Dan janganlah engkau berjalan di muka bumi ini dengan merasa sombong. Sesungguhnya kamu itu tidak bisa menembus tanah dan tidak bisa menjulang seperti gunung-gunung yang ada di dunia. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, maka dari itu kita sekarang harus memperkuat iman kita, karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan diri kita semuanya di sini dan menciptakan dunia sebagai ladang untuk kita memetik kebaikan, memetik kejahatan. Itu semua tergantung dari kita. Semakin kebaikan yang kita peroleh, semakin kita menghadap ke Tuhan kita dengan wajah yang berseri-seri. Dan apabila kita memetik kejahatan yang sangat banyak, kita akan berwajah dengan Allah dengan muka yang tidak berseri-seri atau muka yang jelek. Dalam sebuah mafuzat, fasir fi biladillahi wal tamisil bina ta'izda yasarin aw tamuta fatu'zar wala tarda min aidin biduni wala tanam wa kaifa yanamu min kana mu'zar. Fasir fi biladillahi, fasir itu adalah fi'il amr dari kata sara yasiru, yaitu adalah berjalan. Berjalanlah engkau di muka bumi Allah ini untuk mencari kekayaan. Kekayaan bukan hanya harta, bukan hanya uang, bukan hanya emas, tetapi ada ilmu. Itu semua harta di dunia yang Allah titipkan di dunia. Ta'izza yasarin au tamuta fatu'zar, yang sedemikian itu untuk membuat hidup kalian itu bermanfaat atau mati kalian itu dengan cara yang terkenal. Wala tardo min aizin biduni wala tanam, dan janganlah engkau mau kalau hidupmu itu begitu-begitu saja, tidak ada manfaatnya. Janganlah kalian mau dengan hidup-hidup yang begitu-begitu saja, dan janganlah engkau tidur. Wa kaifa yanamu man kana musyrik, dan bagaimana bisa orang yang kurang itu dia tidur? Orang yang merasa kurang dengan kedekatannya Allah, dengan kedekatan dia dengan Allah, itu dia tidak akan pernah tidur. Dia akan cari bagaimana cara untuk mendekatkan diri kepada Allah, senantiasa beriman kepada Allah, senantiasa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu dan sekalian, kalau Bapak Ibu mempunyai anak-anak yang masih berumur remaja seperti sekarang ini yang di depan saya, maka jagalah mereka semua. Berikanlah mereka ilmu agama yang mantap sehingga mereka itu bisa menjadi pelindung bagi kalian nanti pada saat yang akhirat. Dan lebih bagusnya mereka itu dimasukkan ke dalam pesantren. Dalam sebuah hadis, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi kana fi sabilillah hatta yarja. Barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk mencari ilmu, untuk mencari ridho Allah, yaitu ilmu Allah, itu akan dia di fisabilillah sampai dia kembali. Kembali ini belum tentu, saya belum tahu, saya belum cari tafsirannya dari kembali ini, belum tentu kembali ke rumah atau kembali ke alam akhirat. Ya, mudah-mudahan cukup. Mudah-mudahan yang saya sampaikan kepada bapak-bapak ibu sekalian
dan adik-adik semuanya bisa bermanfaat. Dan saya ada satu pesan untuk kalian semua. Ijtihad wala taksal wala taqul ghafilan wa nadamatul ikhwan liman yatakasal. Berjihadlah, bersungguh-sungguhlah, dan janganlah engkau bermalas-malasan. Sesungguhnya orang-orang yang menyesal itu bagi orang-orang yang bermalas-malasan. Syukran lakum wa najah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aryan Abbas dan saya santri TPK Nurul Akhlak.